Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Juzuk yang ke-24. Juzuk yang ke-24. Kita ada beberapa surah Al-Quran, ada bahagian akhir dari surah Az-Zumar, kemudian kita ada surah Ghafir, dan kita ada surah Fussilat. Bagian akhir dari surah Az-Zumar, kemudian surah Ghafir, dan bahagian awal dari surah Fussilat. Surah Az-Zumar yang kita baca bahagian permulaannya di juzuk yang ke-23 semalam, kita menjelaskan bahwa surah ini berbicara tentang mensucikan akidah, mensucikan tauhid. Maka secara umum apa yang kita jumpai di dalam ayat-ayat di dalam surah ini adalah untuk mengajarkan kepada kita untuk memurnikan, mensucikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala perkara yang boleh membawa kita kepada syirik. Dan nanti ada beberapa pengajaran lain dalam surah ini. Surah Ghafir, perkataan Ghafir bermaksud Maha Pengampun. Dan ia di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ghafur, Allah adalah Ghafir, Allah adalah Ghaffar. Tiga perkataan ini sama berasal dari perkataan maghfirah yang bermaksud ampunan. Di mana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita boleh tengok surah Ghafir dalam mushaf yang ada pada saya ini, ianya ada pada muka surat 467. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghafirudz dzanbi wa qabilut taubi syadidil iqab dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ghafirudz dzanbi, Allah yang mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dan Allah yang menerima taubat. Al-maghfirah, ampunan. Dalam mukadimah ini kita akan membicarakan tentang apa itu ampunan dan bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinamakan dengan ampunan dan bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada di dalam bulan Ramadan yang ianya juga dikenal sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Apa itu ampunan? Bagaimana kita mendapatkannya? Al-Maghfirah ampunan. Dari perkataan Al-Maghfirah, kita akan menjumpai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala seperti yang dalam ayat yang baru saja tadi kita baca dalam surah Ghafir ini, Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafirudz dzanbi.
Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, dua di antara nama-nama Allah. Ghafirul Dzanbi juga menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka serulah dia dengan nama-nama itu. Dengan nama-nama Allah, kita mengenal sifat-sifat Allah. Ketika kita tahu bahwa nama dia adalah Ghafur, dia adalah Ghaffar, dia adalah Ghafirul Dzanbi, maka kita mengetahui sifat Allah yang Maha Pengampun. Sifat Allah yang menghapuskan dan menutup dosa kita. Perkataan al-maghfirah, makna asal dia adalah menutup. Perkataan maghfirah, makna asal dia adalah menutup. Allah Subhanahu wa taala tutup, Allah cover dosa kita. Kita buat dosa, Allah Subhanahu wa taala tutup dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tutup dosa kita boleh jadi di dunia. Allah Subhanahu wa taala tutup dosa kita boleh jadi di akhirat. Allah tutup dosa kita boleh jadi di dunia dan di akhirat. Dosa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, selalunya Allah Subhanahu wa taala akan tutup nanti di akhirat. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutup di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan dosa yang demikian, dan Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan kepada manusia di akhirat nanti bahwa engkau, wahai hambaku, telah melakukan perbuatan ini, telah melakukan perbuatan itu di masa ini, di masa itu, dalam keadaan ini, dalam keadaan itu, ketahuilah aku telah mengampuninya. Itu satu ucapan yang akan didengar oleh manusia, yang keseronokan yang akan dirasakan manusia pada masa itu adalah lebih besar dari keseronokan apapun ketika dia mendengar, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia dosa yang dulu pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan padanya. Al-Maghfirah adalah Allah menutup dosa, Al-Maghfirah adalah Allah memberikan ampunan kepada dosa yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana cara untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita akan tulis, kita akan coba untuk memahami perkara ini, dan kita jadikan ini bahagian dari amalan, bahagian dari kehidupan kita, keyakinan kita, prinsip kita, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Tajuknya boleh kita tulis Abwabul Maghfirah, pintu-pintu ampunan. Pintu ampunan. Di mana pintu ampunan yang pertama? Pintu ampunan yang pertama adalah taubat. Pintu ampunan yang pertama adalah taubat. Bertaubat kepada Allah. Apa maksud bertaubat? Bertaubat adalah menyesal ke atas dosa yang telah dilakukan, menyesal ke atas dosa yang telah dilakukan, meminta ampun kepada Allah, dan berazam, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ini adalah taubat. Taubat ada 3 bahagian padanya. Yang pertama, penyesalan. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, azam, janji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Itu yang dinamakan sebagai taubat.
apa sahaja dosa. Apa sahaja dosa. Jika seseorang bertaubat, mesti akan mendapatkan ampunan. Tidak ada dosa yang jika seorang bertaubat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sempurna betul bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan ampunan. Menyesal, meminta ampun, berazam untuk tidak melakukannya lagi, untuk tidak mengulangi. Tetapi jika dosa yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan hak orang lain, jika dosa yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan hak orang lain, maka selain 3 perkara yang kita tulis di sini, mesti ditambahkan lagi 1. Jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, dia mencuri barang milik orang lain, dia menzalimi orang lain, dia menindas orang lain, dia menceroboh hak orang lain, dia memburukkan nama orang lain. Dosa yang dia lakukan bukan sahaja antara dia dengan Allah, tetapi berkaitan dengan orang lain. Jika dosa yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan orang lain, maka selain 3 syarat yang kita sebutkan di sini, mesti ada tambahan lagi. Apa itu? Mengembalikan hak orang lain, memulangkan hak orang lain. Atau meminta keridhaan. Selagi hak orang lain tadi belum dia pulangkan, selagi orang tadi tidak memaafkan kesalahan dia, maka belum lagi sempurna taubat dia. Selagi dia belum meminta maaf, selagi dia belum meminta maaf, selagi dia belum meminta keridhaan dari orang lain, maka taubat dia belum lagi dikira sempurna. Orang yang mencuri barang milik orang lain, kemudian dia datang ke masjid, dia sujud, dia salat, dia meminta ampun kepada Allah, dia menangis, dia menyesal. Maka menangis sebanyak apapun, menyesal semenyesal apapun, selagi belum dia kembalikan hak orang lain yang dia curi, maka belum lagi sempurna taubat dia. Bagaimana jika dia sudah tak tahu siapa dulu orang yang dia curi? Sebab dia mencuri bukan dari satu orang tertentu. Siapa saja yang dia jumpai di tepi jalan, dia curi barang miliknya. Sekarang, bagaimana dia bertaubat? Dia mesti ingat berapa jumlah, berapa barang-barang yang dulu dia ambil. Dia mesti berusaha untuk mencari siapa orang yang dulu dia curi. Atau ahli waris dari orang yang dulu dia curi. Jika dia tidak jumpa, maka bahagian harta yang dahulu dia dapatkan dari hasil mencuri itu bukanlah harta dia yang sah. Dia mesti keluarkan dari hartanya, tidak menjadi milik dia. Bukan harta itu bukan milik dia. Demikian juga orang yang menipu, demikian juga orang yang menzalimi orang lain, mengambil harta benda mereka ataupun menyakiti orang lain, maka untuk dia bertaubat, selain dia meminta ampun kepada Allah, dia menyesal, dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi, perkara tersebut kepada Allah, maka dia mesti mencari orangnya untuk meminta maaf. Jika dia sudah meminta maaf dengan cara yang betul, maka sudah hilang tuntutan dia untuk di akhirat untuk meminta keridhaan. Sebab dia sudah melakukannya dengan cara yang
betul. Apa maksud cara yang betul? Kita meminta maaf, kita meminta keridhaan, ikutlah dengan cara yang betul sesuai dengan besarnya kesalahan kita kepada dia. Jika kesalahan kita kecil, kita tengah berjalan di pasar, terpijak kaki orang tanpa sengaja, mungkin kita cakap, maaf Tuan, maaf Kak, tidak sengaja. Mungkin itu dah kira sebagai satu perkara yang cukup. Tapi jika kita burukkan nama seseorang, kita ambil harta milik seseorang, maka meminta maaf tidak cukup dengan kita tulis WhatsApp kepada dia, 4 perkataan, 4 huruf, maaf. Bukan itu. Atau kita tuliskan, kad raya kita tulis 00. Kezaliman yang kita buat terlalu besar. Maka datanglah dengan baik ke rumahnya. Katakan penyesalan kita, minta maaf, dan tanyakan apa yang perlu saya gantikan, apa yang perlu saya lakukan. Jika kita sudah melakukan dengan cara yang betul, dia tidak lagi memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Apa yang patut kita lakukan, sudah kita tunaikan. Allah maha pemaaf, manusia memang bukan pemaaf. Ini jalan yang pertama, bertaubat kepada Allah. Pintu ampunan yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Di mana yang kedua? Yang kedua adalah istighfar. Ya. Dan taubat tidak ada masa. Taubat tidak ada masa. Taubat tidak menunggu bulan Ramadan. Taubat tidak menunggu akhir Ramadan. Taubat tidak menunggu tahun baru. Taubat tidak menunggu hari raya. Taubat tidak menunggu hari Jumat. Malam Jumat tidak. Taubat adalah jika kita sadar bahwa kita telah melakukan dosa. Kita menyesal atas dosa yang kita lakukan. Kita meminta ampun kepada Allah dan kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah mesti terima taubat seorang hamba selagi nyawa dia belum sampai di kerongkongan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, pintu ampunan yang kedua adalah istighfar. Apa maksud istighfar? Istighfar adalah mengucapkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan permintaan ampun kepada Allah. Istighfar boleh diucapkan dengan bahasa Arab, boleh diucapkan dengan bahasa kita. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku. Itu istighfar. Atau kita yang sudah paham dan sudah sering beristighfar dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ianya lebih cantik. Kita boleh ucapkan astaghfirullah. Maksud astaghfirullah adalah aku meminta ampun kepada Allah. Atau astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz yang lazim dibaca oleh sebagian besar dari kita selepas salat, ianya adalah lafaz istighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan meminta ampun adalah salah satu pintu yang paling utama untuk kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ianya boleh kita lakukan di dalam salat, di luar salat, sebelum salat, selepas salat, ketika kita tengah keseorangan, ketika kita tengah menunggu sesuatu, ketika kita tak tahu nak buat apa yang cantik untuk kita ucapkan, di antara yang cantik untuk kita ucapkan adalah al-istighfar, meminta ampun kepada Allah.
Ianya boleh juga kita ucapkan dengan Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu bahagian dari kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang lazim, yang sentiasa kita baca di dalam salat kita. Maka istighfar adalah bagian dari zikir, bagian dari doa yang akan membukakan bagi kita pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balagat dzunubuka ananas sama." Seandainya dosamu sampai setinggi langit, sumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan memberikan ampunan kepadamu. Istighfar adalah zikir yang tidak mesti kita menunggu buat dosa untuk mengucapkan istighfar. Semua yang hadir di sini tengah berpuasa dan alhamdulillah sejak pagi tadi tak buat dosa apapun. Bukan bermaksud kita tidak digalakkan untuk beristighfar. Beristighfar bukan saja ke atas dosa. Istighfar sebagai satu zikir yang kita lazimi. Karena kesan dari zikir tersebut, kesan dari istighfar, boleh membukakan pintu ampunan ke atas dosa yang dahulu kita lakukan yang kita sudah lupa. Kita sering buat salah dengan orang, kita sering meninggalkan perintah Allah, kita sering melanggar larangan Allah, dan kita lupa. Maka istighfar adalah zikir yang boleh membukakan pintu ampunan ke atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Bagaimana pula jika dosa seseorang yang telah lalu memang sudah diampuni oleh Allah? Maka istighfar boleh menjadi bekalan kita untuk Allah memberikan ampunan ke atas dosa yang mungkin kita lakukan di masa yang akan datang. Bagaimana pula jika dosa yang akan datang pun Allah sudah berikan ampunan? Maka istighfar adalah bekalan doa kita untuk mendapatkan rahmat dan kurnia Allah di akhirat nanti. Ini istighfar. Perkara yang ketiga yang boleh memberikan kebaikan kepada kita dalam untuk membukakan pintu ampunan kepada kita adalah amal kebaikan atau ibadah. Segala bentuk amal kebaikan, semua benda yang baik yang kita lakukan. Sama ada kebaikannya untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk orang lain, ataupun apa sahaja ibadah yang dilakukan oleh manusia, dia boleh memberikan kepada kita, dia boleh membukakan bagi kita pintu ampunan. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal hasanati yuzhibna sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik boleh menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Artinya, segala amal kebaikan boleh menjadi penghapus dosa. Dan dalam hadis pun Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Jika engkau melakukan perbuatan buruk, segera ikuti dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Kita tanpa ada niat terjadi satu perbuatan yang buruk, melakukan satu dosa. Maka di antara cara untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah, selain dari poin yang pertama dan kedua adalah terus buat baik. Kita tanpa sengaja menghinakan seseorang, maka terus kita buat benda baik kepada orang itu. Kita datang minta maaf, kita bantu dia, apa kesusahan dia kita tolong. Kita ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik.
Apa amal kebaikan, apa ibadah yang boleh menjadi penghapus dosa? Jawabannya adalah semua amal kebaikan, semua amal ibadah boleh jadi penghapus dosa. Dan poin yang ketiga ini yang patut membuat kita malu, sehingga kita tidak mengucapkan perkataan buruk kepada banyak orang. Kadang kita kenal seseorang, dia buat dosa. Dia buat dosa. Semua orang tahu dia buat dosa. Lalu kita kutuk dia. Sebab dah umur macam itu pun masih buat saja perangai seperti itu. Sudah banyak orang tegur pun masih buat lagi benda macam itu. Nasihat kita kepada dia cantik. Tapi kita memburuk-burukkan dia adalah salah. Kita jadi berdosa. Padahal dosa yang dia lakukan adalah dosa. Tapi mungkin banyak yang kita tidak tahu kebaikan yang dia buat. Banyak kebaikan yang dia buat. Mungkin dia banyak memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Kita tak tahu. Mungkin dalam bilik, dalam keseorangan, dia sentiasa baca Al-Quran. Kita tak tahu. Mungkin dia sering berpuasa. Kita tak tahu. Mungkin dia malam, sholat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu. Maknanya, dosa yang zahir bagi kita, kita anggap sebagai satu kesalahan yang melayakkan orang itu untuk berkekalan selama-lamanya dalam neraka. Tapi yang kita tak tahu, dia buat kebaikan dan boleh jadi ia menjadi jalan, menjadi pintu untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim seingat saya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang suka mengutuk seperti ini nanti di akhirat. Man dzalladzi yata'alla 'alayya wa yaqulu la yaghfirullahu li fulan. Siapa yang bersumpah guna nama aku, kata Allah, dan mengatakan mustahil Allah memberikan ampunan kepada fulan. Maka Allah di akhirat akan berfirman, ketahuilah, anni qad ghafartu li fulan. Ketahuilah, aku telah memberikan ampunan kepada si fulan tadi yang dikatakan mustahil Allah memberikan ampunan kepada dia. Siapa kita manusia yang mengatakan mustahil ke atas Allah untuk memberikan ampunan? Allah turunkan surah Ghafir yang menzahirkan kepada kita bahwa itu adalah sifat Allah. Allah yang maha memberikan ampunan. Segala amal kebaikan. Tak kira amal kebaikan tersebut untuk diri sendiri, untuk orang lain, membantu orang, sholat, puasa, haji, sedekah, umrah, apa sahaja amal kebaikan boleh menjadi jalan bagi seseorang untuk mendapatkan ampunan. Sholat terutamanya. Sholat terutamanya. Rasulullah membuat satu gambaran. Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin 5 marrat ayabqa min daranihi syai'. Bayangkan jika di hadapan rumah kita ada sungai mengalir yang jernih. Kita mandi di sungai itu sehari 5 kali. Adakah akan berkekalan daki kotoran dalam tubuh badan kita? Tentu tidak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu Allah bersihkan kita dari dosa. Maka jika kita melazimi salat 5 waktu, kita seperti orang yang mandi setiap hari 5 kali, putih bersih badan kita, tak ada kotoran. Tapi jika mandinya di air yang kotor, kita tetap kotor. Jika sholatnya tak betul, mana kita dapat ampunan? Jika sholatnya rusak, macam mana kita dapat kesucian? Jika sholatnya salah, kita tambah dosa, bukannya dapat ampunan. Maka pentingnya
kita untuk memperhatikan sholat kita betul ataupun tidak, sholat dilaksanakan pada waktunya atau bukan, betul kita pakaian sempurna menutup aurat, suci, wudunya bagaimana, cantik ke tak cantik, sholat yang kita lakukan bagaimana, fokus ke main-main. Maka sholat yang betul bagaikan sungai yang jernih tadi, yang jika kita lakukan 5 kali sehari sahaja, tak akan ada di dalam diri manusia dosa yang tersimpan. Semua akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang lain juga demikian, puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selalu dengar kita. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan berikan ampunan ke atas dosa-dosa yang telah lalu. Puasa masuk dalam amal kebaikan. Puasa masuk dalam pintu-pintu ampunan. Salat malam macam mana? Seperti itu yang Rasulullah sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang bangun malam untuk salat dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan ampunan ke atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian perkara yang keempat yang menjadi pintu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari orang lain. Orang lain berdoa, kenapa pula yang kita yang dapat ampunan? Mustahil orang doakan kita kecuali kita baik kepada orang lain. Akankah ada orang yang doakan kita jika kita punya perangai buruk kepada orang lain? Yang kutuk kita banyak mungkin. Doa dari orang lain boleh membukakan bagi kita pintu ampunan. Dari mana kita tahu perkara itu? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kita, orang-orang yang beriman. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa dalam surah Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, berikanlah ampunan-Mu untuk kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya, doa minta kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada orang lain adalah doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Karena ia doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, maka mesti ia berkesan. Mustahil Allah memerintahkan kita, mengajarkan kita, menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Juga kita jumpai di dalam surah Yusuf, abang-abang kepada Yusuf, selepas mereka dewasa, sudah sedar akan kesilapan mereka masa muda dulu, mereka datang kepada ayah mereka, ya abana astaghfir lana, wahai ayah, mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Kita minta kepada orang lain untuk mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan. Doa dari orang lain boleh menjadi pintu ampunan bagi kita. Maka jika ada orang yang datang kepada kita, tolong doakan kita, maka sangat patut dan sangat utama untuk kita mendoakannya. Jika ada orang minta kepada kita agar kita mendoakannya, maka sangat utama dan sangat digalakkan agar kita mendoakannya. Kita boleh doakan dengan segera. Ada orang datang, kawan, tolong doakan saya, semoga Allah ampuni dosa saya, boleh terus. Allahumma gfir lahu.
ya Allah berikanlah ampunan kepada dia. Atau kita boleh tunggu mengikut kepada masa kita yang bersesuaian. Kita ingin doakan dia selepas sholat mungkin, kita ingin doakan dia di malam hari mungkin, semasa-masa tersebut, semua boleh kita lakukan. Ini yang keempat, doa dari orang lain, orang meminta kepada Allah agar memberikan ampunan kepada kita. Sama ada kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kaum kerabat kita yang telah mati, ini masuk dalam poin yang keempat. Doa dari orang lain. Tak mesti anak, tak mesti kawan, tak mesti kerabat, siapa saja mendoakan orang yang telah mati. Jika dia mati dalam keadaan beriman, maka semua doa tersebut kebaikannya boleh sampai kepada si mati. Jika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah boleh memberikan ampunan. Dan ini juga doa yang kita baca ketika kita sholat jenazah. Juga logiknya adalah mustahil Rasulullah mengajarkan kepada kita perkara yang salah, perkara yang tidak bermanfaat. Dalam sholat jenazah, doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita diantaranya adalah untuk kita mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikanlah ampunan untuknya, untuk si mati. Warhamhu, dan rahmatilah dia, rahmatilah si mati. Wa'afihi, berikanlah kesejahteraan kepada dia, kepada si mati. Wa'fu anhu, dan berikanlah kemaafan untuk dia, untuk si mati. Jika ianya tidak memberikan kesan, kepada si mati, buat apa Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Maka jika kita berdoa demikian, boleh, tak wajib bagi Allah. Allah boleh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengampun, maka kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang yang kita mintakan ampunan itu. Tetapi jika seseorang sudah mati dalam keadaan tidak beriman, maka sudah tidak ada lagi jalan yang boleh dia lalui atau orang lain berikan untuk dia mendapatkan ampunan di akhirat. Kuncinya adalah keimanan. Jika mati dalam keadaan beriman, ada dosa, masih ada harapan untuk seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kelima yang menjadi bahagian dalam pintu-pintu ampunan adalah ujian atau musibah atau kesusahan. Ujian. Setiap musibah, setiap bencana, setiap ujian, setiap kesusahan yang menimpa seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ampunan kepada dia. Orang yang sakit sudah pasti, tanpa diragukan, akan ada dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dari dia. Orang yang kemalangan sudah pasti, tanpa keraguan sedikit pun, jika dia adalah orang yang beriman, akan ada dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah. Dia sedih, bukan dia yang sakit, bukan dia yang kemalangan, tapi kawan dia yang kemalangan, maka dia rasa sedih. Kesedihan yang menimpa seorang yang beriman adalah jalan di antara jalan yang dia boleh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada perbezaan antara 4 perkara ini dengan satu benda yang kita sebutkan di sini. 5 perkara ini pintu-pintu ampunan. Tapi ada perbezaan yang mesti kita paham. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, kita digalakkan untuk melakukannya.
Kita digalakkan untuk bertaubat, diperintahkan untuk bertaubat, diperintahkan untuk beristighfar, diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan, diperintahkan untuk meminta doa dari orang lain. Tapi yang kelima, kita tidak diperintahkan untuk cari musibah, untuk cari penyakit, untuk cari petaka, untuk buat kesusahan pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita punya keyakinan, hari itu dikatakan penyakit ini adalah jalan untuk kita mendapatkan ampunan. Saya rasa saya banyak dosa, maka eloklah saya cari penyakit. Dia pergi ke hospital yang di sana banyak pesakit yang menjangkit, maka dia masuk ke dalamnya tanpa ada perlindungan apapun, dan dia terkena penyakit. Ini namanya bunuh diri. Ini namanya mencampakkan diri kepada kesusahan. Dia tidak dinamakan musibah. Dinamakan bunuh diri. Dia namakan ilqa'un nafsi ila tahlukah. Mencampakkan diri sendiri kepada kebinasaan. Tak apalah saya makan semua, saya makan. Nanti kan kalau sakit, ia jadi pintu ampunan. Bukan macam itu. Jika penyakitnya kita yang menyebabkan dengan kesengajaan kita sendiri, maka itu bukanlah pintu ampunan, itu pintu dosa yang baru. Itu pintu dosa yang baru jika penyakitnya kita yang buat. Satu hadis yang berkaitan dengan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim kesedihan, kesusahan, keluh kesah, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, duka. Tidaklah benda-benda itu menimpa seorang muslim, bahkan jika ada duri yang menusuk kakinya sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan bagi dia dosa-dosanya. Maka penyakit, ujian, musibah adalah pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita sampai di sini, kita kena berhenti sekejap. Orang yang Allah uji dengan musibah tidak bermaksud dia banyak dosa. Orang yang Allah banyak uji dengan musibah tidak bermaksud dia banyak dosa. Jangan sampai berpikir, mesti nih orang banyak dosa sehingga Allah uji dia dengan banyak musibah agar dosa dia diampuni. Tidak juga. Allah boleh menguji seseorang bukan karena dosa, tapi karena ingin mengangkat darjah dia. Allah uji seseorang bukan karena dosa, karena ingin mengangkat darjah dia. Kita puasa, lapar. Lapar adalah kesusahan. Adakah Allah suruh kita berpuasa karena kita berdosa? Atau Allah suruh kita berpuasa, uji kita dengan lapar ini agar Allah naikkan darjah kita? Allah uji kita dengan puasa untuk menaikkan darjah kita. Meskipun kita yakin semua, puasa bukan ujian, bukan musibah, bukan kesusahan. Puasa adalah amal kebaikan. Puasa adalah ibadah. Tapi bagi sebahagian dari kita susah sangat. Khususnya dia bekerja di kedai makan pula. Apa yang dia hadapi sejak pagi sampai petang, makanan lagi, makanan lagi, makanan lagi. Ujian kita, itu berat kita, susah kita, susah. Maka jika dia rasa susah dengan apa yang Allah uji, dia boleh tahan dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan ampunan ke atas dosa-dosa dia. Bagaimana jika kita diuji dengan musibah, kemudian kita tidak sabar? Adakah kita tidak mendapatkan ampunan? Ampunan berasaskan kepada hadis yang tadi kita bacakan, ampunan tetap didapatkan. Pasal dia tak sabar, pasal dia mengutuk Allah, pasal dia memaki semua orang sebab diuji dengan musibah tersebut, dia buat dosa baru. Artinya, dosa yang lama banyak yang diampuni oleh Allah. Sekarang dia buat dosa baru dengan tidak ridha, dengan mengutuk orang, dengan memaki orang sebab
ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Di antara yang keenam, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah syafaat di akhirat. Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah doa. Bukankah kita selalu berdoa? Ya. Doa kita dilakukan di dunia. Syafaat, doa yang diucapkan di akhirat. Doa siapa saja di dunia boleh berdoa. Di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di akhirat, mulut semua dikunci, ditutup oleh Allah. Maka macam mana berdoa di akhirat? Tak ada yang boleh berdoa di akhirat, melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Maka itu perbezaan antara doa dengan syafaat. Dua-dua antara doa dengan syafaat adalah permohonan kepada Allah. Bezanya apa? Doa di dunia, syafaat di akhirat. Doa boleh dilakukan oleh semua orang, syafaat hanya oleh orang-orang tertentu sahaja. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Sesiapakah yang boleh memberikan syafaat di sisi Allah melainkan orang-orang yang diberikan izin oleh Allah, diperkenankan oleh Allah. Siapa yang diperkenankan oleh Allah? Banyak, dan yang paling besar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid boleh memberikan syafaat, tapi siapa yang kita nak cari di antara kawan kita, ahli keluarga kita yang mati syahid? Maka yang paling besar harapan kita untuk kita mendapatkan syafaat di akhirat adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah jadilah kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya kita beriman kepada Rasulullah, kita pelajari, kita kenali diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pelajari riwayat hidup dia, kita pelajari sunnah-sunnahnya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Jika demikian, maka kita boleh menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika riwayat hidupnya kita tak tahu, jika kita diberikan satu kertas dan satu alat tulis, sebanyak apa kita boleh tulis tentang riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, 1 buku. Jika kita kenal, maka kita boleh perincikan tentang itu. Dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Rasulullah, berselawat ke atas Rasulullah, membaca doa selepas azan. Di antara perkara-perkara yang Rasulullah perincikan boleh membuat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu, siapa saja umat Rasulullah yang betul-betul umat Rasulullah yang mati dalam keadaan ada dosa besar yang dia tidak sempat untuk bertaubat darinya, maka besar harapan dia untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ini syafaat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ini adalah pintu ampunan yang terbesar. Pintu ampunan yang terbesar yang jika sudah lepas yang ketujuh ini, memang sudah tidak ada ampunan lagi baginya. Yang ketujuh, pintu ampunan yang terbesar adalah rahmat Allah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah fawadda'a rahmatan fil ardi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan
100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu rahmat ke alam dunia ini. Wa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dan Allah kekalkan padanya 99 rahmat. Dengan satu rahmat tadi, semua makhluk yang ada di dunia ini, sejak awal kejadian sampai akhir, semua makhluk ada rasa kasih sayang. Dan Allah sisakan 99 rahmat di akhirat nanti untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Pintu-pintu ampunan mesti kita susun seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak boleh kita terbalikkan. Tidak boleh kita jadikan ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meskipun kita semua tahu ini yang paling besar. Maka karena ia yang paling besar, ia kita letakkan di bawah. Agar boleh menguatkan semua yang ada di atasnya. Kenapa kita tidak boleh jadikan ia yang pertama? Jika kita jadikan rahmat Allah sebagai pegangan yang pertama, maka akan banyak kita jumpai orang-orang yang buat dosa kemudian malas. Tak apalah, Allah Maha Pengampun. Tak apa, Allah Maha Pemaaf. Tak apa buat ini, tak apa buat itu. Nanti kan di akhirat ada syafaat dari Rasul. Tak apa kita buat dosa, nanti Allah pun, itu ucapan-ucapan iblis. Itu ucapan-ucapan syaitan yang memberikan kepada kita angan-angan. Kita tak patut punya angan-angan seperti itu. Kita patut ikuti steps ini yang jika kita ada ketidaksempurnaan, kita yakin di akhirat ada yang memberikan syafaat, di akhirat ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna yang terbesar di dalam surah Ghafir yang ada di dalam juzuk yang ke-24 yang kita bahas dalam pertemuan kita di petang hari ini. Ini 7 jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mula masuk, tuliskan pengajaran yang boleh kita ambil dari juzuk yang ke-24 ini. Juzuk 24. Juzuk 24 mulai dari muka surat 462. Yang pertama kita ada bagian akhir dari surah Az-Zumar. Bagian akhir dari surah Az-Zumar, di mana surah Az-Zumar memfokuskan kepada kesucian tauhid. Tapi ada pengajaran di bagian akhir dalam surah ini. Peringatan untuk orang yang mendustakan kebenaran. Ini mulai dari ayat 32 hingga ayat 75. Peringatan. Mulai dari ayat 32 jika kita baca permulaan juzuk yang ke-24 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta ke atas Allah dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang?
Bukankah tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir adalah Jahannam? Siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat kedustaan ke atas Allah? Apa contoh kedustaan ke atas Allah berkaitan dengan isu yang tadi kita sebutkan? Kedustaan atas nama Allah adalah ketika kita mengucapkan tentang seseorang, ini memang ahli neraka. Siapa kita yang boleh mensifatkan seseorang yang masih hidup sebagai ahli neraka, padahal yang menentukan di akhirat nanti orang masuk ke surga ataupun neraka adalah Allah. Kita dengan mengucapkan perkataan demikian, kita telah berdusta atas nama Allah. Demikian juga ketika kecintaan kita kepada seseorang, terus mengatakan ini sudah mesti ahli surga. Siapa kita yang mengatakan seseorang mesti menjadi ahli surga? Jika Rasulullah yang menyebutkannya, dia adalah Rasul yang mendapatkan wahyu. Kita boleh mendoakan orang menjadi ahli surga. Dia mati di bulan Ramadan, semoga dia menjadi ahli surga. Dia mati dalam keadaan menunaikan umrah, semoga dia jadi ahli surga. Bukan, dia mati dalam keadaan umrah, sudah mesti dia ahli surga, sudah mesti. Siapa kita yang mengatakan seseorang ini pasti masuk neraka, pasti masuk surga? Tidak ada hak kita. Orang ada kebaikan, ada keburukan, kita doakan. Kita harapkan dia masuk surga. Kita harapkan Allah terima amal ibadahnya. Kita harapkan kebaikan kepada dia. Tapi mendahului Allah dengan membuat keputusan, fulan ini ahli surga, fulan itu ahli neraka, itu adalah kedustaan atas nama Allah. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah ketika kita melakukan dosa, kemudian kita mengatakan, Allah telah tetapkan saya jadi pelaku dosa. Ini adalah kedustaan atas nama Allah. Engkau yang buat dosa, kenapa engkau katakan Allah? Dia pula menjawab, bukankah segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah? Apa yang Allah tetapkan, engkau tahukah? Adakah engkau pernah membaca buku di Lauh Mahfuz yang Allah tulis kejadian sehingga engkau mengatakan, aku buat ini sebab Allah telah tulis di sana? Itu adalah satu kedustaan atas nama Allah jika ada seseorang buat dosa, kemudian dia katakan, Allah dah tentukan saya buat ini. Apa yang patut kita lakukan? Kesalahan yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah. Satu perkara telah terjadi, memang terjadi dengan kehendak Allah. Sebab mustahil benda terjadi jika Allah tidak menghendakinya. Tapi mengatakan bahwa perbuatan buruk itu dilakukan sebab Allah telah tentukan kita melakukannya, ia memerlukan kita mengetahui apa yang dahulu telah Allah tulis, dan untuk mengetahuinya tidak ada jalan kecuali kita mendapatkan wahyu. Dan mustahil kita mendapatkan wahyu dari Allah, maka itu di antara bentuk kedustaan ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat dalam surah ini yang juga menegaskan tentang perkara yang tengah kita sebutkan ini, tentang peringatan untuk orang-orang yang mendustakan kebenaran, boleh kita tengok pada ayat yang ke-47. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yaumil qiyamah. Min su'il azabi yaumil qiyamah. Seandainya orang-orang yang zalim memiliki semua yang ada di bumi. Seandainya bumi milik orang yang zalim itu, kemudian dia di akhirat diminta untuk menebus dosa dia dengan menghadiahkan bumi ini kepada Allah, maka jikapun hadiah sebesar bumi dia persembahkan untuk Allah agar mendapatkan
keringanan, ampunan dari azab akhirat, sudah tidak ada lagi manfaat di akhirat. Jika perkara itu dia lakukan di dunia, boleh jadi itu menjadi jalan untuk mendapatkan ampunan. Dia buat kesalahan, kemudian digantikan dengan apa kuasa, apa kekayaan yang dia miliki. Dia pernah menghinakan seorang miskin, kemudian dengan kemampuan yang ada, selepas dia menyesal dan minta maaf, dia bantu orang miskin itu. Dipermudahkan hidupnya. Maka dunia yang dia miliki, bagian dari yang ada padanya, boleh memberikan manfaat kepada dia ketika dia lakukannya di dunia. Tapi di akhirat, sudah tidak ada jalan. Satu lagi pengajaran yang boleh memberikan peringatan besar bagi kita dalam perkara ini adalah ayat yang ke-53. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa yang melampau, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah boleh ampunkan semua dosa. Karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Penyayang. Apa saja dosa yang pernah kita lakukan, apa saja dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, maka pintu ampunan Allah lebih besar dari pintu dosa dia. Sebesar apapun dosa, kita mesti yakin pintu ampunan Allah adalah lebih besar. Ini surah Az-Zumar. Kita akan masuk kepada surah yang kedua, surah Ghafir, surah yang tadi kita panjang berbicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Ghafir ini menceritakan kepada kita tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajaran dari surah ini adalah surah Ghafir. Ini surah Ghafir, pengajarannya adalah tentang sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, serta sikap dan sifat banyak manusia yang sentiasa menentang Allah. Ini mulai dari ayat 1 sehingga akhir surah, ayat 1 sehingga akhir surah, yaitu ayat 85. Selain ayat yang tadi telah kita bacakan tentang sifat Allah yang Maha memberikan ampunan, kita boleh tengok lagi dalam surah-surah ini makna yang menjelaskan tentang pintu ampunan Allah yang besar dan juga sifat manusia yang banyak melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok misalnya ayat 17. Ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, pada hari kiamat, pada hari hisab, setiap jiwa akan mendapatkan balasan ke atas apa yang dahulu mereka usahakan. Tiada lagi kezaliman pada hari ini. Maka orang-orang yang telah
meminta taubat kepada Allah, Allah mesti terima taubatnya. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah, Allah mesti memberikan ampunan kepadanya. Orang-orang yang melakukan kezaliman dan telah minta keridhaan, telah memulangkan barang orang lain yang dia ceroboh haknya, Allah Subhanahu wa taala firmankan la zulmal yaum. Sudah tidak ada lagi kezaliman pada hari ini. Di antara makna yang ini juga boleh kita sebutkan, kita jumpai di dalam ayat dalam surah Ghafir ini, yang menjelaskan tentang ampunan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok zalikum. Kita tengok surah Ghafir ayat ayat 50. Ayat 50. Surah Ghafir ayat 50 ini menceritakan tentang keadaan manusia, keadaan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir di dalam neraka. Allah berfirman, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, qalu bala, qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Para malaikat penjaga neraka bertanya kepada orang-orang kafir, bukankah telah datang para rasul membawa kebenaran? Mereka menjawab, iya betul, telah datang kepada kami. Maka kemudian para malaikat yang ada di dalam neraka mengucapkan kepada orang-orang yang kafir ini, berdoalah, memintalah kepada Allah di dalam neraka. Kemudian para malaikat mengatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa yang diucapkan oleh orang-orang kafir di dalam neraka tidak ada manfaatnya lagi. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa doa yang kita ucapkan selagi kita masih hidup di dunia, meskipun banyak dosa yang kita lakukan, mesti menjadi jalan untuk kita mendapatkan ampunan dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang disebutkan dalam ayat ini tidak diperkenankan oleh Allah adalah doa orang-orang yang kafir ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Meskipun di sana mereka mengucapkan berjuta-juta kali Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, maka tidak sedikit pun perkara itu boleh memberikan kebaikan bagi mereka. Di antara pengajaran yang berkaitan dengan sikap orang-orang yang banyak melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh tengok misalnya pada ayat yang ke-56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi ilmin atahum ya fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, orang-orang yang mempertikaikan ayat-ayat Allah tanpa ilmu, pada hakikatnya yang ada di dalam hati mereka hanya kesombongan, bukan logik, bukan apapun. Kita banyak diperjumpakan dengan golongan orang-orang yang mempersoalkan hukum hakam Allah. Bolehkah hukum ini dilaksanakan sekarang? Ini tidak adil. Kenapa perempuan diperlakukan seperti itu, lelaki dibuat seperti ini? Mereka tak ada ilmu ingin cakap seperti itu. Hafal Al-Quran? Tidak. Tahu hadis? Tidak.
Ada kepakaran terhadap sejarah Islam dulu? Tidak. Ada ilmu tentang apa yang Rasulullah jelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu? Tidak. Lalu apa yang ada dalam diri mereka? Yang fi sudurihim illa kibar. Yang ada dalam hati mereka hanyalah kesombongan. Yang menghinakan ayat-ayat Al-Quran, yang menghinakan hukum hakam Allah, yang mengatakan ini tak sesuai dengan zaman sekarang, ini tak sesuai dengan keadaan di sini, ini tak sesuai dengan logik kita manusia. Logik apa? Tahukah Al-Quran? Faham ke tak Al-Quran? Yang awak faham terjemahannya. Terjemahan itu Al-Quran ke bukan? Itu bukan Al-Quran. Lalu penentangan itu kenapa? Sebab tak logik? Bukan. Sebab sombong. Agar dianggap orang yang terbuka pemikiran, agar dianggap sebagai orang yang pandai, padahal tak pandai pun. In fi qulubihim in fi sudurihim illa kibar, yang ada di dalam dada mereka hanyalah kesombongan. Surah yang ketiga, surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-24 ini, bahagian permulaan dari surah Fussilat. Dalam surah Fussilat ini, dia berbicara tentang berpegangan kepada Al-Quran dan istiqamah. Surah Fussilat. Berpegangan kepada Al-Quran dan istiqamah. Mulai dari ayat 1 sehingga akhir juzuk yang kita bahas di sini, ayat 46. Berpegang kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, beriman kepada segala berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan jika kita tak tahu sesuatu dengan Al-Quran, bukan terus kita mengingkari Al-Quran, tapi kita yakin mesti ada ilmu yang saya kena pelajari ketika ada ayat yang kenapa Allah suruh kita buat benda macam ini, kenapa seperti ini. Padahal yang kita baca adalah terjemahan, boleh jadi penterjemah menggunakan bahasa yang kita tidak paham, boleh jadi penterjemah menyampaikan sebahagian dari makna yang terkandung di dalam surah itu, boleh jadi. Tapi apapun keraguan kita tentang ayat-ayat Al-Quran tidak terus menyebabkan kita dikira sebagai kufur, keluar dari agama. Jika penyebabnya adalah kejahilan, obatnya adalah mencari rujukan yang betul untuk kita bertanya tentang kepahaman yang sempurna, kepahaman yang betul terhadap ayat yang kita ragukan tadi. Berpegangan kepada Al-Quran. Ini disebutkan mulai dari ayat pertama, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Hamim, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu kitab yang diperincikan ayat-ayatnya. Satu kitab yang diturunkan dengan bahasa Arab bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Cari ilmu, baru kita boleh faham apa yang ada di dalam Al-Quran, baru kita boleh berpegangan kepada Al-Quran. Ayat yang berbicara tentang istiqomah, Allah ulang pada beberapa ayat. Yang pertama, ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakan, aku adalah seorang manusia sama seperti kamu, tapi aku mendapatkan wahyu. Muhammad mendapatkan wahyu untuk menyeru manusia bahwa tidak ada yang patut disembah melainkan Allah, maka istiqomahlah dan mintalah ampun kepadanya. Diulang lagi perkataan istiqomah pada ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah,
tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan sentiasa para malaikat kepada orang tadi. Allah takhafu, untuk membisikkan kepada orang tadi, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan nanti malaikat akan memberikan berita gembira, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud istiqamah? Ada dua makna yang boleh kita pahami tentang istiqamah. Yang pertama adalah berpegangan pada prinsip keimanan. Istiqamah, berpegangan pada prinsip keimanan. Apa saja perkara kadang kita boleh bertolak ansur, tapi jika sudah berkaitan dengan keimanan, tiada. Kadang dalam keadaan seperti ini kita tidak sholat di masjid. Dalam perkara yang berkaitan dengan amal ibadah, banyak terjadi perubahan, banyak bersesuaian dengan keadaan. Tapi keimanan tidak. Apa yang menjadi keimanan adalah mesti kita pegang apa saja keadaan kita susah, kita senang, kita sakit, kita sehat. Kita kaya, kita miskin, keimanan sama. Ibadah berbeza. Kita kaya, ada kewajiban zakat, ada kewajiban haji. Kita miskin, tak ada kewajiban itu. Tapi iman, apa saja kita, di mana saja keimanan adalah sama. Ini makna yang pertama dari istiqomah. Dan maksud yang kedua dari istiqomah adalah melazimi amal kebaikan. Istiqomah dalam melakukan amal kebaikan. Kadang kita tak banyak pun boleh buat, tapi kita boleh istiqomah. Kita tak banyak belajar, tapi sedikit-sedikit kita lazimi. Dan ini yang Rasulullah SAW pernah katakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik adalah amalan yang kita lazimi meskipun ianya sedikit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini 3 pengajaran dari juzuk yang ke-24 dari surah Az-Zumar, surah Ghafir, dan surah Fussilat. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita serahkan kembali kepada MC Ikran. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah jika ada persoalan boleh kemukakan di chat ataupun boleh unmute mic untuk tanya direct pada Ustaz. Ada satu soalan Ustaz. Panjang soalan ni. Jadi saya baca satu. Ya, Ustaz, tidak pernah bahagia seorang hamba yang berdosa. Pada dosa tersebut, dia dizalimi dan menzalimi diri sendiri. Kadang-kadang kecelaruan dalam berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap pada kebaikan dan mengharap keburukan juga melanda pada orang yang menzaliminya agar tertunduk hati yang keras yang tiada empati. Kadang-kadang memaafkan, kadang-kadang tersisa kemarahan. Walaupun dirinya pernah bertaubat, tapi dosa-dosa lalu sentiasa melintasi fikirannya. Walaupun dia tahu tentang rahmat dan keampunan Allah, tidak pernah berlalu sehari dari hidupnya tanpa tangisan dan permasalahan dalam tidurnya. Walaupun fikirannya kosong dan hatinya menumpu kepada Tuhan. Apakah nasihat Ustaz untuk hamba yang sedang sakit di segenap lataif hatinya di atas dosanya lalu dan kemarahan yang tersisa ini Ustaz? Okay. Itu dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang kita yakin, jika kita sudah menyesal ke atas dosa tersebut, sudah meminta ampun kepada Allah, adalah kita berprasangka baik kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah, kita yakin bahwa Allah telah mengampuni dosa kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis kursi yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut kepada apa yang hambaku sangkakan. Jika kita sangkakan Allah tidak mengampuni kita, Allah tidak mengampuni kita. Tapi jika kita sangkakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, itu yang kita yakin, maka itu yang akan kita dapatkan. Rasulullah pernah berziarah dengan seorang sahabat yang sakit. Kemudian Rasulullah memberikan motivasi kepada sahabat itu agar dia berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah mengatakan, tahurun insya Allah. Insya Allah penyakit ini boleh memberikan kesucian kita, menghapus dosa. Lalu apa kata orang ini? Ini penyakit orang yang dah tua,
penyakit yang menyusahkan dan boleh membawa kepada matian. Maka kata Rasulullah, itu yang awak akan dapatkan. Awak dapat kesusahan, awak pun akan mati insya Allah. Artinya, kita berprasangka baik kepada Allah, tapi di masa yang sama, kita manusia ketika kita ingat akan kesalahan dosa, kita menangis. Kita ingat dengan dosa, ini perkara yang dalam banyak keadaan dia baik. Apa maksud baik? Jika ia diiringi dengan penyesalan dan meminta ampun kepada Allah. Kita jadi ulang lagi istighfar, istighfar. Padahal Allah dah ampuni dosa yang lama itu. Boleh jadi istighfar ini yang tadi saya sebutkan, jadi simpanan kita untuk dosa yang akan datang ataupun simpanan pahala kita di akhirat. Bagaimana pula dengan jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, dengan kesalahan, dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Membuat kita selalu berharap agar orang tersebut kena hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah ketika kita dizalimi, kita mengucapkan perkataan seperti itu, seperti dulu yang dalam surah Al-Maidah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka ucapan-ucapan yang buruk diucapkan oleh seseorang melainkan jika ia dizalimi. Maka kita dizalimi kemudian kita mengutuk. Masa itu tak apa, tapi kalau terus kita bawa dalam kehidupan kita, maka kita dah salah. Kita sudah menyimpan dendam. Dan ini satu perkara yang buruk. Dendam tidak memberikan kesan buruk bagi orang lain, dia memberikan buruk bagi kita. Kita jadi sering sakit, dada kita sakit, pikiran kita terganggu sebab kita selalu teringat dengan kezaliman yang orang lain buat kepada kita. Kita dah sering bantu dia. Dia buat usaha pun semua kita bantu, tapi kemudian dia tikam kita dari belakang, memang marah sangat kita. Lalu kita buat dosa sebab dia sakiti kita, maka kita ingat terus. Kita tidak dituntut dalam agama untuk lupa. Kita tidak dituntut untuk lupa, tapi kita dituntut untuk memaafkan. Sudah, tak apa, saya maafkan. Meskipun kita tak lupa. Berkaitan dengan satu ayat tadi dalam surah yang kita sebutkan, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan, saya baca dalam surah Ghafir tadi, yang Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ada satu kisah yang berkaitan dengan dosa tersebut. Ada seorang yang bernama lupa saya nama dia, Habsyi ke? Seorang hamba sahaya yang dalam perang Uhud dia ditugaskan untuk membunuh Hamzah. Dalam perang Uhud dia ditugaskan untuk membunuh Hamzah, bapak saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba sahaya dalam kebudayaan Arab dulu tidak ikut perang, tapi dia dibawa perang hanya untuk fokus kepada Hamzah dan bunuh Hamzah. Maka itu yang terjadi, dia bunuh Hamzah, bapak saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tiba satu masa dia menyesal atas perbuatan tersebut dan ingin bertaubat. Maka dia minta tolong kepada seorang untuk bertanya kepada Rasulullah, adakah orang yang buat dosa seperti saya ini boleh mendapatkan ampunan dari Allah? Maka Rasulullah bacakan ayat tadi. Orang-orang yang telah melampau, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah boleh menghapus semua dosa. Tapi Rasulullah akan sentiasa ingat bapak saudara dia yang mati terbunuh jika nampak wajah orang ini. Maka Rasulullah pun tak suka jika berjumpa dengan dia. Maka dia pun selalu menghindar jika ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab tahu perasaan itu. Maka kita yang ingat akan kezaliman orang lain bukan benda yang salah. Tapi jika kita terus mendendam, menyimpan dendam tersebut dalam hati kita, maka menyebabkan kita sendiri yang susah. Dendam tersebut tak jadi dosa selagi kita tidak ucapkan, selagi kita tidak
gunakan dalam perbuatan. Jika masih dalam hati, ianya tak jadi dosa. Tapi menyusahkan kita, menyusahkan hidup kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka yang paling cantik adalah jika berjumpa dengan dia, ucapkan salam, sudah tak payah sembang banyak-banyak, selesai. Tapi tetap kita ucapkan salam, lapangkan hati agar kita tidak sakit dengan benda itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya, Ustaz, ada soalan. Ustaz, mohon penjelasan mengenai anak-anak istimewa yang dipanggil anak syurga dan juga janin yang keguguran menjadi syafaat kepada kedua ibu bapanya. Ya. Semua kanak-kanak yang mati dalam keadaan belum baligh, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan menjadi peneman ibu bapak mereka di surga. Semua kanak-kanak, tidak sama ada yang istimewa ataupun semua kanak-kanak memang istimewa. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan surga. Ini yang boleh kita fahami dari firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yang akan menjadi pelayan-pelayan mereka di surga adalah kanak-kanak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan, dan mereka adalah kanak-kanak dari orang-orang yang beriman yang mati sebelum mereka baligh. Dan tidak salah jika kita mengucapkan ke atas orang kanak-kanak yang mati, ini adalah kanak-kanak surga, sebab itu memang betul. Yang kita tak boleh adalah orang yang sudah dewasa mati kemudian kita kata ini mesti masuk surga, ini mesti masuk neraka. Kita tak boleh lagi. Kita boleh doakan, tapi kita tidak boleh mengucapkannya dengan pasti, melainkan orang-orang yang Rasulullah sebutkan mesti mereka akan masuk surga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Silakan. Jika ada persoalan nak tanya direct pada Ustaz, boleh unmute mic dan tanya direct. Sebelum kita tutup. Tak ada ya? Okay, jika tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Kita sampai ke penghujung. Dia Ustaz berikan kesimpulan untuk hari ini dan seterusnya kita akhiri dengan doa insyaAllah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita dah masuk ke dalam bahagian-bahagian penghujung dari surah-surah Al-Quran. Di sini juzuk yang ke-24 ada 3 pengajaran yang kita tulis di sini. Yang pertama tentang peringatan untuk orang-orang yang melanggar, untuk orang-orang yang menentang kebenaran, dan yang kedua tentang sifat Allah yang Maha Pengampun, sifat Allah yang sentiasa menerima taubat, dan sikap banyak manusia yang menentang Allah. Dan yang ketiga adalah tentang berpegangan kepada Al-Quran dan istiqamah dalam agama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.